Apa yang ditanyakan yang dimaksud dengan reaksi hipersensitivitas dalam efek samping teks di atas. Nah, ada kata kunci hipersensitivitas ya di dalam bahasan efek samping. Nah, ini ya. Nah, kira-kira apa maknanya? Di situ ada pilihannya apa saja. Apakah artinya adalah sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap panadol ekstra atau yang mana? Silakan. Oke, tadi sambil menunggu ibu terkoneksi kembali. Nah, ada yang menjawab yang A nih. Yang A itu tubuh bereaksi secara berlebihan. Yang lain bagaimana? Setuju juga dengan jawaban tersebut? Nah, kalau ibu cek di KBBI dulu, baru kita cek konteksnya kayak gitu ya. Nah, yang menjawab yang B nih. Tadi ada yang 17 B enggih bu. Kira apakah orang Jawa atau apa nih? Nah, maksudnya B enggak bu gitu ya. Tuh. Nah, berarti ada yang menjawab A dan B nih untuk soal nomor 17. Di dalam KBBI sudah bisa kalian masing-masing cek ya di aplikasinya ya. Ini ada dua arti untuk istilah kimia, ada satu arti untuk istilah psikologi ya. Untuk yang arti di bidang kimia, arti hipersensitivitas itulah keadaan imunologi. Nah, imunologi berarti dekatnya dengan apa istilahnya gitu ya. Keadaan imunologi yang berubah dalam tubuh manusia atau hewan setelah pengenaan sebelumnya ke suatu antigen. Arti lainnya di bidang kimia untuk hipersensitivitas itu respons manusia. Nah, respons manusia uh, atau hewan terhadap obat di atas respons rata-rata. Nah, ada kata kunci apa? Di atas respons rata-rata, respons manusia atau hewan terhadap obat di atas respons rata-rata. Begitu ya. Nah, berarti apakah A dengan B? Kita cek ya A. Di situ sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap panadol ekstra. Konteksnya kan di situ panadol ekstra ya. Yang B itu apa? Reaksi tubuh terhadap kelebihan paracetamol dan kafein. Nah, di sini konteksnya kita cek lagi. Konteksnya, nah, penggunaan jangka panjang dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati katanya. Efek samping lain apa? Yaitu reaksi hipersensitivitas di antaranya kulit terkelupas, gangguan pernapasan, dan seterusnya. Berhenti menggunakan obat yang segera dokter jika mengalami efek samping dan seterusnya. Nah, ini apakah arahnya ke ada kaitannya dengan apa tadi? Paracetamol sama kafein ya? Nah, intinya A dengan B itu ada persamaan apa? Berlebihan dengan kelebihan gitu ya. Nah, tadi apa di atas respons rata-rata kayak gitu. Nah, tapi di antara A dengan B kita pilih yang mana? Yaitu yang A nih. Walaupun di B itu ada kata kunci reaksi ya. Itu bisa dekat dengan respons gitu ya, tapi di sini konteksnya bisa lebih masuknya yang A. Ada kata kunci apa? Kekebalan. Kan tadi ya keadaan imunologi yang berubah dalam tubuh manusia. Nah, itu konteksnya ke situ. Nah, ada kata kunci reaksi juga di yang A, sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap panadol ekstra. Itu ya, 17 yang A. Nah, silakan ada yang ingin menanggapi. Oke. Jadi, Ibu baru mulai ya di soal nomor 17, Kajilati standar 1 PBM. Ya, ada kendala teknis, mohon maaf ya. Nah, sebentar. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 18. Dalam kalimat di atas terdapat kesalahan penulisan ejaan. Pilihannya kalimat 2, 3, 6, 8, atau 10.
Kalian sudah tahu ya, konteks ejaan ini kompleks nih, tidak hanya melihat tanda baca aja ya, tapi harus melihat penulisan huruf kapitalnya, miringnya, tebalnya gitu. Tulisan huruf apalagi? Oke. Walaupun sudah pernah dibahas, Ibu coba review ya. Nah, EYD dalam hal ini edisi 5 ya. Cakupannya ada 4 garis besarnya, ada penulisan huruf, sudah baca-baca ya, EYD 5 ya. Nah, penulisan kata, penulisan apa contohnya, pernah dibahas ya, walaupun belum semua terbahas ya, karena membahas ini cukup 1-2 kali pertemuan. Ada penggunaan atau pemakaian tanda baca. Nah, yang sudah baca-baca EYD 5, kebayang ya, cakupan ini diatur dalam EYD edisi 5. Tulisan huruf itu kapitalnya kita perhatikan, huruf kapitalnya sudah tepat atau belum, huruf miringnya, huruf tebalnya ya. Kalau tulisan kata digabung atau spasi ya. Tulisan kata serapan antara risiko dengan resiko yang bakunya apa? Risiko ya, risiko. Penggunaan tanda baca ada 15 yang diatur, ada titik, koma, dan seterusnya. Jadi boleh cek baca-baca di EYD edisi 5 ya. Nah, jadi kita coba 4 garis besar tersebut ya. Nah, di kalimat 2 kita cek kalimat 2, 3, 6, 8, dan 10. Ada yang sudah ketemu di kalimat berapa? Kalian temukan ada kesalahan ejaan. Di kalimat 1 kita cek. Nggak ada kalimat 1 ya opsinya. Kalimat 2 langsung. 2, 3, 6, 8, 10. 2. Obat ini dapat meringankan sakit kepala dan sakit gigi. Aman ya? Tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan. Maksudnya adalah misalkan harusnya tidak ada koma tapi ada koma. Nah, itu kelebihan berarti ya. Nah, dan secara hurufnya, kapitalnya, miring, tebal, dan seterusnya, gabung atau spasinya pesan kata. Terus apalagi? Kata serapan yang digunakan, semuanya aman ya untuk kalimat 2. Kalimat 3 kita cek. Paracetamol sebagai analgetik bekerja dengan meningkatkan ambang rasa sakit, dan kafein bekerja dengan menghambat kerja reseptor adenosin sehingga mengurangi rasa nyeri. Silakan, menurut kalian ada tidak kesalahan ejaan? Huruf kapitalnya, miringnya, tebalnya, gabung spasinya, penggunaan kata serapannya, silakan. Penulisan kata serapannya. Ibu coba cek di KBBI, paracetamol sudah kalian cek di KBBI seperti apa? Dengan S ya. Di sini paracetamol itu katanya obat yang bersifat menghilangkan rasa nyeri dan menurunkan panas. Nah, di kalimat 3 paracetamolnya itu dengan C. Di KBBI sudah diadaptasi menjadi penulisannya dengan S ya. Itu. Sementara apakah ada kemungkinan yang di kalimat yang lain ada paracetamol dengan tulisan seperti ini juga? Kita tandai dulu. Atau seperti ini. Nah, boleh sambil cek di KBBI juga ya. Analgetik kita cek. Analgetik. Analgetik ini istilah farmasi yang diartikan analgesik ya. Nah, itu di KBBI sebenarnya ada, tapi di sini diartikan analgesik. Jadi bisa kalian gunakan istilah analgesik gitu ya. Terus adenosin. Kalau reseptor sudah pasti tulisannya seperti itu ya. Reseptor dengan S sudah diadaptasi menjadi dengan menggunakan huruf S. Oke, di kalimat 1 juga ada katanya paracetamol ya, dengan C-nya ya. Nah, kita cek kalimat 1, ada ya paracetamol dengan C. Nah, ini tidak terlalu bermasalah karena opsinya juga tidak kita temukan ya kalimat 1, jadi aman ya. Jadi, kalau di opsinya ada kalimat 1, berarti ada double jawaban nantinya. Nah, sementara di sini opsinya aman ya, tidak ada kalimat 1. Nah,
Kita temukan juga ya di kalimat 1 ada kesalahan penulisan. Ada lagi? Reseptor aman ya, seperti itu penulisannya adenosin. Apakah ada kemungkinan penulisannya salah? Nah, adenosin di KBBI yang muncul adalah adenosina. Tambahkan huruf A di situ. Nah, ini kan kalau tidak membuka KBBI ini kita tidak tahu apakah tepat atau tidaknya sudah sesuai ejaan atau belum ya tanpa melihat KBBI ini karena ini jarang digunakan. Jadi adenosin tidak ada, yang ada adenosina. Diartikan apa nih senyawa adenina dan ribosa yang terdapat dalam asam nukleat dan molekul pembawa energi. Salah satu artinya itu. Arti lainnya apa? Obat untuk mengobati detak jantung yang tidak teratur. Jadi kita temukan ada penulisan kata serapan yang kurang tepat ya di kalimat 3. Ada kemungkinan di kalimat 6, 8, dan 10-nya ada kemungkinan ada kesalahan ejaan tidak? Kita coba cek juga ya. Sementara kan yang kalimat 3 ada kesalahan. 6, 8, 10. 6 kita cek. Jika setelah 2 hari demam tidak menurun atau setelah 5 hari nyeri tidak menghilang, segera hubungi unit pelayanan kesehatan. Di sini aman ya. Ada 2 dengan 5 dengan angka. Sebenarnya 2 dan 5 itu harus 2 dan 5 gitu ya. Seharusnya penulisan kata bilangannya itu dengan huruf 2 DUA, 5 LIMA gitu ya. Tapi karena ini lebih dari satu ya, dirinci gitu ya, ada pemerincian. Nah, jadi penulisannya kembali dengan angka. Kayak gitu. Nah, seperti itu jadi aman ya. Sudah. Di sini tidak kita temukan kesalahannya. Selanjutnya untuk kalimat 8 dan 10. Jika terjadi efek samping yang berlebih dan berbahaya, harap berkonsultasi kepada tenaga medis. Ada kesannya. Di sini secara penggunaan koma tepat nih, jika dan seterusnya tidak menghilang gitu ya. Ada koma di sini, segera hubungi OPK. Nah, di sini komanya tepat. Anak kalimat mendahului induk ya. Anak kalimat ditandai dengan apa di sini? Ada jika. Ada konjungsi subordinatif ya, yang menandai anak kalimat. Anaknya di depan. Kita butuh koma ke anak di depannya. Terus, yang di kalimat 8 juga ada jika dan seterusnya. Berarti ini anak kalimat ya. Berarti isi jika itu penanda anak. Jika sampai berbahaya itu adalah anak kalimat. Nah, ada koma berarti ya anak kalimat mendahului ini. Namanya 8. Terus kalimat 10. Kalimat 10, efek samping lain, koma, yaitu reaksi hipersensitivitas diantaranya kulit terkelupas, gangguan pernapasan, lidah, tenggorokan, dan pendarahan. Yang bisa kita cek hipersensitivitas penggunaannya dengan V ya. Kalau sensitif, IF dengan F. Kalau sensitivitas dengan V ya. Nah, jadi aman tulisannya. Apalagi yang bisa kita cek? Koma di sini. Efek samping lain, koma itu. Jadi koma yaitu, koma yakni, koma kecuali, butuh koma ya. Ada kan sebelum tetapi, sebelum sedangkan, sebelum melainkan itu butuh koma. Sudah kalian hafal ya. Tetapi sedangkan melainkan butuh koma sebelumnya. Termasuk yaitu yakni, kecuali juga butuh koma. Terus di situ ada apa? Di antaranya, di spasi antaranya. Kenapa di spasi antaranya? Di-nya spasi karena ini di-nya itu preposisi. Kata depan ya. Ini bukan imbuhan. Ada di yang depan, ada yang di yang kata depan ini di antara, di atas, di bawah, di Bandung. Nah, ini spasi ya. Nah, kalau nya kenapa nempel? Karena nya itu bentuk terikat. Nanya di sini bisa imbuhan, bisa kata ganti. Ini di antaranya nya di sini lah imbuhan. Kalau kata ganti contohnya apa? Pulpennya tertinggal di kelas misalkan. Nya pulpennya, nya di situ kata ganti ya. Maksudnya pulpen milik dia. Itu mau imbuhan mau kata ganti untuk nya itu nempel ya.
Aman ya tulisannya, terus koma dan di sini kenapa tepat? Karena pemerinciannya lebih dari 2. Silakan ada yang ingin menanggapi, berarti kita temukan jawabannya di kalimat 3 kesalahan ejaannya ya. Nah, silakan ada yang menanggapi. Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Oke, ya, Ibu cek lagi chatnya. Oke, nomor 19. Berdasarkan bacaan dapat disimpulkan bahwa seseorang yang alkoholik tidak dianjurkan untuk minum Panadol ekstra. Alasannya apa? Karena kata kuncinya alkoholik. Ada di kalimat berapa kalian? Nah, risiko bermasalah dengan hati bagi peminum alkohol. Nah, silakan jawabannya apa? Penyebab kenapa nih seorang yang alkoholik tidak dianjurkan untuk minum Panadol ekstra? Nah, ada yang menjawab yang C. Nah, yang lain bagaimana? Kita cek yang C, dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati. Tadi ya, ada kata kunci risiko apa tadi? Ibu cek di diktat Ibu ya. Risiko bermasalah dengan hati bagi peminum alkohol. Ya, bermasalah dengan hati. Kayak gitu. Nah, jadi yang C ya. Nah, kenapa tidak yang E nih? Padahal ada kata kunci hati juga ya. Kita cek yang E, mencampur Panadol dengan alkohol berdampak pada kinerja hati. Di situ ada mencampur ya. Nah, ini secara kata kunci, si pernyataannya lebih tepat yang C, dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati ya. Gitu. Risiko bermasalah katanya dengan hati. Gitu. 19 yang C tepat jawaban kalian. Sekarang ke soal nomor 20. Apa jawaban kalian? Dalam deskripsi teks di atas, yang dimaksud bekerja dengan meningkatkan ambang rasa sakit. Nah, boleh kalian gunakan KBBI untuk mengecek arti ambang. Ambang itu ada berapa arti ya? Ada balok yang melintang atau kayu palang. Diartikan juga saat mendekatnya kejadian atau peristiwa, konteksnya ambang pintu kemenangan. Arti lainnya adalah muara. Arti lainnya adalah tingkat. Konteksnya apa? Pencemaran air sungai itu masih dalam ambang normal atau tingkat normal. Ya. Nah, kalau gitu di sini konteksnya apa? Ambang rasa sakit ya. Atau yang dekat dengan konteks ini, contohnya ambang batas yang kita cek. Ambang batas itu tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi. Tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi. Nah, ada yang menjawab E, B, E. Nah, ini untuk soal nomor berapa aja nih? E-nya itu untuk 20, seperti itu? Bahas ya. Atau nomor berapa? Tadi ada langsung 3 jawaban. Oke, 20 ada yang setuju dengan E katanya. Yaitu apa? Batas kemampuan rasa sakit. Memang secara kata kunci, nah, di situ ada batas ya. Sebenarnya kata kunci batas itu Ibu temukan di arti ambang batas. Ya, nah biar kebayang konteksnya, biar yang dekat itu dengan apa. Ibu coba cek ambang batas itu adalah apa. Tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi. Nah, ada ambang yang lain di dalam ke BBI-nya nih. Nah, yang dekat itu kurang lebih ambang batasnya. Di sini konteksnya bekerja dengan meningkatkan ambang rasa sakit. Nah, konteksnya ambang rasa sakit. Nah, yang sebenarnya secara kata kunci dekat.
konteksnya kan tadi mirip dengan ambang batas, ambang rasa sakit. Walaupun di sini ada hampir mirip, ada perbedaan juga sebenarnya. Tadi Ibu coba cari arti ambang batas. Nah, ada kemungkinan selainnya silakan. Yang A apa? Stimulus rasa sakit? Apakah ada kata kunci yang dekat dengan yang A atau B saat mendekatnya rasa sakit? Secara kata kunci itu di KBBI ada, tapi konteksnya berbeda. Tadi sempat Ibu sebutkan salah satu arti ambang itulah saat mendekatnya kejadian atau peristiwa ya. Tapi di sini konteksnya itu sudah diambang pintu kemenangan. Nah, konteksnya agak berbeda. Kalau yang C intensitas minimum yang menyebabkan rasa sakit. Intensitas minimum yang menyebabkan rasa sakit. Kita lewat dulu yang delta kita cek. Intensitas rasa sakit dan nyeri. Nah, ini yang di cetak miring mungkin itu uh, belum teredit ya. Nah, silakan. Antara selain yang A, selain yang E, kira-kira yang mana? Selain yang B juga. Nah, antara C dengan delta, kita pilih yang mana untuk soal nomor 20 ini? Ada yang setuju dengan oke. Ada yang menjawab yang C, dua orang yang menjawab yang C. Nah, kita pilih yang C ya. Kenapa? Oke, kita cek kenapa yang C. Tepat nih yang C. Intensitas minimum yang menyebabkan rasa sakit. Jadi, ini tersirat dari batas tadi, walaupun batas itu konteksnya tadi ambang batas gitu ya. Intensitas minimum yang menyebabkan rasa sakit. Kalau tadi, kalau ambang batas, konteksnya yang masih dapat diterima atau ditoleransi. Kayak gitu ya. Jadi, secara tersiratnya, intensitas minimum yang masih dapat diterima dan ditoleransi ya, yang menyebabkan rasa sakit. Kayak gitu, silakan. Bekerja dengan meningkatkan ambang rasa sakit. Intensitas minimum. Oke, secara arti intensitas itu apa sih? Kita cek ya. Intensitas itu adalah keadaan tingkatan atau ukuran intensnya. Keadaan tingkatan atau ukuran intensnya. Kenapa kita lebih milih yang C? Salah satu artinya, intensitas itu kata kuncinya apa? Keadaan tingkatan. Nah, tadi apa? Ambang itu salah satu artinya tingkat. Nah, jadi bisa eh, penjelasannya tambahannya seperti itu ya. Intensitas itu eh, secara makna dekat dengan tingkatan, keadaan tingkatan. Ambang juga diartikan apa tadi? Tingkat salah satu artinya. Ambang batas ada kata kunci apa? Tingkatan. Karena konteksnya ambang batas, tingkatan batas. Nah, boleh habis. Jadi ada yang mau sholat maghrib ya, sudah masuk sholat, waktu sholat maghrib. Uh, Mbak Ite ya. Oke, Ibu pernah nyangkanya Wita ternyata. Oke, di Maluku Utara sudah pukul setengah 7 katanya. Pukul 6.30. Oke, silakan ya yang akan sholat maghrib. Kita lanjutkan ke soal berarti selanjutnya. Kaji latih standar 2. Nah, jadi tadi Ibu membereskan, merampungkan kaji latih standar 1 PBN. Tadi di awal dari nomor 17 ya. Sekarang kaji latih standar 2. Silakan untuk soal nomor 1. Kata bercetak tebal yang penggunaannya tidak tepat. Kalian temukan di 2, 3, 5, 6, atau 8. Silakan. Nah, langsung saja jawabannya itu kita temukan. Oke, ada yang jawab. Nah, ada yang menjawab yang C. Kalimat 5 ya. Nah, kalau kita cek secara penulisan, pelepasan, pencemaran, dukungan, penemuan, perumusan,
semuanya di KBBI ada. Secara penulisan ya, secara penulisan semuanya ada di KBBI. Ada kata turunan pelepasan, pencemaran juga ada, dukungan juga ada, penemuan dan penulisan ada. Kalau gitu ini arahnya kemana? Nah, di sini pertanyaan penggunaan. Nah, penggunaan kata yang bercetak tebal yang tidak tepat. Berarti ini kita cek konteksnya. Atau bisa juga ini konteks dalam hal konteksnya, terus kalimatnya efektif atau tidaknya. Maksudnya, contohnya ini, nah, tepat ya Ibu, munculkan dulu tepatnya jawaban kalian, itu kalimat 5 yang C. Gitu. Ada kata apa di situ? Di sini ada kata berimbuhan atau ada bentukan kata dukungan. Nah, secara konteks kita cek ya. Situasi itu menunjukkan perlu sinkronisasi antara apa? Mengembangkan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan dukungan ketahanan pangan global. Di sini kalau ada antara biasanya di depannya dengan ya. Antara saya dengan dia gitu ya. Nah, ini yang digunakan dan ya. Antara aku dan kamu. Nah, sebenarnya bisa juga ya. Nah, jadi antara apa dan apa? Mengembangkan dengan dukungan. Tidak paralel ya. Tidak sejajar. Kalau mau apa? Kalau mau mendukung. Kayak gitu. Kalau mau mendukung. Mendukung ketahanan. Oke. Ibu akan tandai dulu. Nah, mendukung ketahanan pangan global. Ibu cek di link ini ya di Media Indonesia untuk teks ini. Yang ada, yang Ibu temukan adalah perlindungan. Perlindungan tapi sebelumnya bukan mengembangkan. Jadi antara pengembangan energi terbarukan. Jadi menggunakan pean di dalam teks aslinya. Ibu cek teks aslinya, ini pengembangan. Nah, harusnya kan, nah terus kelanjutannya di sini ada dan perlindungan. Perlindungan ketahanan pangan global. Jadi pean atau peran intinya adalah sama-sama kata benda. Kayak gitu ya. Dalam teks aslinya sudah sejajar, sudah paralel dengan pean dan peran. Minimal sama-sama kata benda. Oke, ada yang bertanya kalau menurut AYD kenapa bisa salah, Bu? Nah, ini konteksnya lebih ke kalau kata berimbuhan, konteksnya bukan EYD lagi. EYD itu konteksnya tata tulis. Penulisan huruf, penulisan kata serapan, sama penggunaan tanda baca. Tanda baca juga kan itu konteksnya dalam hal penulisan. Penggunaan komanya, titiknya, seterusnya itu lebih ke penulisan. Untuk kata berimbuhan, itu di luar ejaan. Misalkan penemuan dengan pertemuan, itu masuknya bukan ke tata tulis, tapi tata kata. Ke morfologi istilah di gramatikanya itu. Di dalam gramatika bahasa Indonesia gitu ya. Itu ada istilah morfologi. Walaupun kalian pernah mendengar istilah itu dalam biologi juga ya. Ada istilah morfologi itu kaitannya dengan salah satunya dengan kata berimbuhan. Gitu. Nah, jadi apa untuk pertanyaannya kenapa tidak sesuai dengan EYD? Konteksnya bukan EYD lagi. Nah, jadi kan ini penggunaannya lebih ke imbuhan kata-kata. Beda ya dengan antara penulisan kata dalam EYD dengan kata-kata dalam konteks morfologi. Beda lagi. Misalkan, berikan contoh mekan ditambahkan imbuhan mekan yang menasalkan ditambahkan kata dasarnya tunjuk menjadi menunjukkan. Nah, ini bukan EYD kaitannya. Nah, ada kesalahan bentukan kata itu kalau ini K-nya 1. Kenapa K-nya harus 2 yang ini? Karena akhirannya ada kan, ada huruf K-nya ya.
kata dasarnya diubah diakhiri oleh K. Nah, jadi di situ double K. Bukan EYD ya, bukan EYD lagi konteksnya. Menunjukkannya dari segi penulisan ya, termasuk di kan ditambah tunjuk ditunjukkan double K. Tapi ada K-nya jadi satu, hanya satu. Misalkan penunjukan, bukan double K ya, satu. Penunjukan itu, kayak Ibu akan munculkan di pen aja ya. Nah, ini nah, penunjukan ini proses pembentukannya seperti apa? Penasaan ditambah kata dasarnya tunjuk. Nah, di sini kenapa penunjukan itu K-nya satu? Kalau menunjukkan kan double K ya, tapi penunjukan itu K-nya satu karena imbuhan akhirnya itu an bukan kan. Jadi bukan pe kan tapi pean. Imbuhan pe itu dengan an, peran juga dengan an, bukan dengan kan, bukan perkan tapi pean. Saya ulangi, tapi peran. Ada ya imbuhan peran gitu ya. Misalkan peran kita tambahkan kata dasarnya tunjuk jadi pertunjukan. Pertunjukan. Kayak gini ya. Nah, jadi ada yang double K, ada yang K-nya satu. Kita lihat nih si kata dasarnya di akhir K, apakah imbuhan akhirnya ada K-nya atau tidak. Ya. Konteksnya itu bukan EYD lagi, lebih ke apa? Ini tata kata. Kata itu cakupannya apa? Kata berimbuhan, kata turunannya ya. Kata berimbuhan alias apa? Bentukan kata ya, istilah lainnya. Terus ada konteks di tata kata, selain kata berimbuhan, apa yang dibahas? Ada kata ulang. Kata majem. Di luar EYD. Kalau EYD ini istilahnya tata tulis. Berkaitan dengan penulisan hurufnya, katanya, kata serapan, sama penulisan atau penggunaan tanda baca. Konteksnya udah ya. Ini tata kata itu morfologi. Jadi, apakah sudah sesuai dengan aturan gramatikanya atau tidak? Gitu ya, bukan kaitannya tidak lagi mengenai ejaan. Nah, sudah Ibu tampilkan lagi soalnya ya. Nah, dari segi penulisan ini, dukungan itu bagaimana tulisannya? Dukung, proses pembentukannya dukung ditambah akhiran an, jadi dukungan. Tapi di sini dikabaikan berarti ada ya dukungan itu. Tapi kenapa ini kurang tepat secara penggunaan? Itu harusnya kalau di sini mengembangkan berarti apa? Ini mendukung. Paralel ya. Harusnya kita ubah menjadi mendukung. Ini mendukung ketahanan pangan global. Minimal dengan imbuhan yang sama, makna yang terbentuk juga maknanya sama, sejajar. Mengembangkan dengan mendukung. Nah, mungkin kita paksa ada mendukungkan, nggak ada ya. Minimal me-nya sama, sama-sama kata kerja nih, mengembangkan sama mendukung. Jadi ini akan berpengaruh juga pada keparalelan sebuah kalimat. Kebetulan ya, arahnya ke keparalelan. Gitu, silakan. Kalau di dalam teks aslinya, ini pengembangan dengan perlindungan. Oh, berarti kalau konteksnya perlindungan, berarti ini bisa melindungi ketahanan pangan global. Kita ubah karena ini mengembangkan jadi melindungi gitu ya. Intinya kita ubah menjadi silakan, ada yang tanyakan? Jadi kalau kata berimbuhan, kita pastikan secara di KBBI sudah sesuai belum? Misalkan penemuan. Nah, penemuan dengan pertemuan apa bedanya? Imbuhan yang digunakan berbeda. Penemuan dengan pertemuan dua-duanya ada. Kalau penemuan diturunkan dari kata kerja menemukan.
Misalkan seorang ahli menemukan obat untuk kanker. Penemuan ini sangat bermanfaat. Nah, jadi menemukan dengan penemuan ya. Kalau pertemuan diturunkan dari kata kerja apa? Bertemu. A dan B bertemu di taman. Nah, pertemuan mereka sungguh mengharukan misalkan ya. Bertemu dengan pertemuan. Gitu. Tergantung konteksnya. Kita cek lagi. Solusinya adalah penemuan alternatif bahan baku. Nah, ini sudah sesuai konteksnya ya. Penemuan alternatif bahan baku. Jadi bukan pertemuan alternatif. Gitu. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjutkan lagi. Nanti boleh cek pelepasan, pencemaran, penemuan. Nah, konteks penemuan tadi udah ya. Perumusan. Nah, dalam konteks kalimat dalam teks tersebut apakah sudah sesuai atau tidak? Sebentar. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah kalimat nomor berapa? Kata kuncinya apa? Biodiesel boleh, bioenergi boleh. Silakan. Setelah kalimat berapa? Nah, teksnya Ibu munculkan seperti ini. Lahan sawit menjadi satu dari banyak penyebab deforestasi, dalam kurung apa? Alih fungsi lahan dari hutan ke perkebunan, yaitu konteks deforestasi dalam teks ini. Deforestasi berdampak negatif pada lingkungan. Ini berkaitan ya dengan yang sedang terjadi hari ini ya, saat ini. Ada bencana ya yang terjadi di Aceh dan Sumatera ya. Oke, deforestasi berdampak negatif pada lingkungan karena berkontribusi pada pelepasan emisi karbon. Nah, ini yang tanya kenapa tadi? Kalimat ya. Nanti ada kesalahan koma ya di sini ya. Nanti kita cek, kita bahas kalimat yang akan kita sisipkan itu sesuai atau tidak. Atau sesuai atau tidak. Maksudnya adalah kita sisipkan di kalimat berapa dan berapa. Itu kalimat 3 kita cek. Deforestasi juga menyebabkan degradasi tanah dan pencemaran air. Sampai nomor 3 belum kita temukan kata kunci biodiesel, bioenergi belum ada ya. Kalimat 4 kita cek. Meskipun minyak kelapa sawit berpotensi menjadi sumber bahan bakar ramah lingkungan, di sini ada koma tetapi ya. Nah, di luar konteks dulu ya, koma tetapi tepat ya. Sebelum apa aja? Sebelum tetapi, sebelum sedangkan, sebelum melainkan. Itu butuh koma ya. Hanya yang kita lihat ini meskipun dengan tetapi tidak tepat muncul bersamaan dalam sebuah kalimat. Nah, nanti induk kalimatnya tidak muncul ya. Ini di luar konteks ya. Kita lanjutkan. Tetapi sisi negatifnya tidak dapat diabaikan. Situasi itu menunjukkan perlu sinkronisasi antara mengembangkan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan mendukung ketahanan pangan global. Solusinya adalah penemuan alternatif bahan baku untuk produksi biodiesel yang tidak bersaing langsung dengan sektor pangan. Misalnya penggunaan limbah. Nah, ini sudah ada kata kunci biodiesel ya. Kalimat 7. Dengan berfokus pada penggunaan limbah seperti minyak jelantah, biofuel, menjadi solusi dalam mendukung kebutuhan energi tanpa merusak lingkungan. Nah, ada kata kunci biofuel ya. Nah, untuk itu diperlukan pendekatan holistik agar perumusan kebijakan biofuel mempertimbangkan keselamatan lingkungan. Silakan. Apakah setelah kalimat 6, 7, atau 8? Silakan. Kalau 6C, kalau 7D, kalau 8E. Apa kalimatnya? Kita cek lagi. Pengembangan potensi biodiesel. Nah, ada yang menjawab yang delta ya. Bentar.
Yang sebelumnya juga ini untuk soal ini ya. Untuk soal nomor 2 ya. Nah, ada juga yang menjawab yang C. Ada C, ada D. Bahas ya. Nah, lihat ya di sini. Oke. Pengembangan potensi biodiesel. Nah, ada yang setuju dengan C. Nah, kita coba bahas. Untuk yang 6 ini sudah dimunculkan solusinya. Solusinya adalah penemuan alternatif bahan baku untuk produksi biodiesel yang tidak bersaing langsung dengan sektor pangan. Misalnya penggunaan limbah. Nah, sebenarnya 6 bisa nih. Setelah 6 kita sisipkan. Hanya kalau kalimat 6 langsung kita sisipkan kalimat yang baru, itu akan menghalangi perpaduan 6 dan 7. Kenapa? Ada kata kunci limbah. Penggunaan limbah di sini. Di 6 ada penggunaan limbah. Di 7 ada penggunaan limbah ya. Kayak gitu. Nah, berarti 6 dan 7 jangan dulu dipisah ya. Karena kan di kalimat barunya pengembangan potensi biodiesel dengan menggunakan bahan baku limbah. Sebenarnya ada juga nih kata kunci menggunakan bahan baku limbah. Nah, tinggal kita simpannya antara 6 dan 7 atau 7 dan 8. Kayak gitu ya. Nah, di sini dengan berfokus pada penggunaan limbah di kalimat 7 ya, seperti minyak jelantah. Nah, biofuel ini menjadi solusi dalam mendukung kebutuhan energi tanpa merusak lingkungan. Nah, di situ kata kuncinya apa? Tanpa merusak lingkungan. Nah, kalau gitu 8 di sini kita lihat konteksnya. Untuk itu, diperlukan pendekatan holistik agar perumusan kebijakan biofuel mempertimbangkan keselamatan lingkungan. Memang terlihat 7 dan 8 ada kata kunci lingkungan, tanpa merusak lingkungan, keselamatan lingkungan. Nah, tapi bisa kita sisipkan kalimat yang baru ini. Kenapa? Di sini ada bioenergi, gitu ya. Terus apa lagi? Kan ada biodiesel dan bioenergi ya. Terus, nah, memerlukan dukungan investasi teknologi. Itu konteksnya nyambung dengan ini. Untuk itu, nah, itu di sini rujukannya ke kalimat yang baru. Perlu dukungan investasi teknologi nih. Untuk itu diperlukan pendekatan holistik agar perumusan kebijakannya itu mempertimbangkan keselamatan lingkungan. Jadi kan butuh dukungan investasi nih. Nah, maka dari itu, untuk itu diperlukan pendekatan holistik. Ya, kalau 7 dengan 8, untuk itunya itu diperlukan pendekatan holistik itu, rujukannya kurang tidak kita temukan. Diperlukan pendekatan holistik itu karena yang dimunculkan 7 ini dengan berfokus pada penggunaan limbah seperti minyak jelantah, biofuel menjadi solusi. Nah, baru menjelaskan menjadi solusi dalam mendukung kebutuhan energi ya. Nah, di sini perlu pendekatan holistik itu tadi butuh dukungan investasi. Kurang lebih seperti ya. Jadi jawabannya adalah yang delta setelah kalimat 7 ya. Setelah kalimat 7. Nah, dari kemungkinan setelah 6, setelah 7 atau setelah 8 ada kata kunci yang sama, kita letakkan konteks yang masuknya itu setelah 7. Silakan, ada yang disampaikan? Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Penggunaan tanda koma yang salah kita temukan nah tadi kita sudah temukan di kalimat 2 ya. Kalimat 2 ada apa? Ada koma karena. Ditandai dengan sedia. Koma karena ini kurang tepat. Kenapa? Karena dan seterusnya. Karena sampai karbon nih. Itu anak kalimat ya. Letaknya di mana? Di setelah induk kalimat. Kita butuh koma itu kalau si anaknya di depan, bukan di belakang. Ya, jadi anak kalimat mendahului induk itu baru butuh koma. Karena sakit, dia tidak sekolah. Jadi karena sakit, koma, dia tidak sekolah.
Itu anak kalimat menurut induk ya. Kalau kita geser posisi anak dan induknya, dia tidak sekolah karena sakit, itu nggak usah kemakan ya. Nah, jadi kalimat dua nih jawabannya. Terdapat kesalahan tanda koma. Apa perbedaan soal nomor 3 nih? Menanyakan kesalahan tanda koma dengan di soal yang sebelumnya, nomor berapa nih? Nah, ini di soal nomor 18 di kajian sebelumnya, menanyakan kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan itu tidak hanya koma, tidak hanya tanda baca, tapi tulisan katanya, kata serapan, dan seterusnya, pesan hurufnya juga diperhatikan. Jadi sebenarnya untuk soal nomor 3, fokus kita kalau punya uh, sudah baca nih penggunaan tanda koma itu di mana saja letaknya, mudah untuk menjawab soal ini ya. Tapi kalau ejaan kan itu lebih kompleks lagi ya. Gitu. Kalian boleh cek nih kalimat 4, 6, 7, dan 8-nya apakah ada kesalahan koma atau tidak. Kalimat 4. Nah, di sini koma tetapi tepat ya. Hanya dalam konteks kalimatnya efektif. Tapi ini tidak efektif, tapi dari segi komanya ini tepat. Kalimat 6. Solusinya adalah penemuan alternatif bahan baku untuk produksi biodiesel yang tidak bersaing langsung dengan sektor pangan, koma, misalnya penggunaan 5, koma di sini untuk keterangan tambahan ya. Keterangan tambahan di sini bukan fungsi keterangan. Ini kebetulan letaknya di akhir ya. Nah, kalau keterangan di akhir tanpa koma juga nggak masalah. Misalkan dia makan nasi di kantin, nggak usah koma di kantin gitu ya, langsung makan nasi di kantin. Dia makan nasi di kantin, nggak usah koma keterangan di akhir. Tapi ini kenapa ada koma? Ini perluasan dari sektor pangan. Ibu ulangi, perluasan dari dengan sektor pangan. Masih satu frasa yang menduduki fungsi keterangan ya. Gitu. Untuk bisa keterangannya itu dari untuk sampai ujung. Gitu. Misalkan gini. Sektor pangan, koma, misalnya penggunaan limbah, koma, sangat diperhitungkan misalkan. Nah, di situ ada dua buah koma yang mengapit misalnya penggunaan limbah. Itu posisinya ada di tengah ya. Sementara ini kebetulan munculnya di akhir ya. Terus kalimat 7, dengan berfokus pada penggunaan limbah, koma, seperti minyak jelantah, koma. Nah, koma seperti minyak jelantah dalam kurung minyak goreng sisa, koma. Nah, di situ koma di situ mengapit keterangan tambahan. Gitu ya. Kalimat 8-nya. Untuk itu, koma. Nah, itu apa? Konjungsi antar kalimat. Kita butuh koma setelah konjungsi tersebut. Konjungsi. Untuk itu, termasuk konjungsi antar kalimat yang butuh koma. Ya, gitu. Diaman ya. Penggunaan komanya. Untuk opsi sisanya. Jadi yang kita temukan kesalahannya itu ada di kalimat 2. Penggunaan koma karena kurang tepat. Silakan, ada yang ingin menanggapi? Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Kalimat mana yang merupakan kalimat efektif dari kalimat 4? Nah, itu tadi sudah kita tandai ya. Dari segi penggunaan koma aman, koma tetapi butuh koma. Tapi dari segi penggunaan konjungsi, meskipun dengan tetapi yang muncul dalam bersama dalam sebuah kalimat, itu membentuk kalimat yang boros. Kalau boros berarti tidak efektif, ya. Nah, ada dua orang yang menjawab yang C. Ada lagi, setuju yang C juga, yang lain. Nah, ada yang menjawab yang delta. Nah, kita coba bahas ya. Kita fokus ke perbedaan ya. Di sini meskipun dengan tetapi ibu tandai untuk yang A, kita tandai dulu. Meskipun dengan tetapi ya. Kita cek perbedaannya dulu. Kalau yang B meskipunnya digeser. Tapi, nah secara makna apakah jadi tetap sama atau berbeda? Di sini kan minyak kelapa sawit berpotensi menjadi sumber bahan bakar ramah lingkungan. Meskipun sisi negatifnya tidak dapat diabaikan.
Kalau maknanya masih tetap yang seperti awal, misalkan yang di dalam teksnya kayak gitu ya. Ini kalau B ini jadi maknanya jadi berbeda. Misalkan, meskipun hujan atau meskipun sakit, dia tetap sekolah. Kalau kita geser meskipunnya ya, bentar, ulang ya, meskipun sakit, dia tetap sekolah. Dia sakit meskipun tetap sekolah. Nah, seperti itu ya kalau digeser meskipunnya. Digeser ke klausa yang lainnya, gitu ya. Bukan klausa yang sebenarnya, kayak gitu. Jadi maknanya akan berbeda. Terus dari segi penggunaan koma, koma meskipun kurang tepat. Nah, ada yang setuju dengan C, kita C. Jadi, maknanya jadi berbeda ya yang B ini. Terus komanya di sini kurang tepat. Mirip dengan koma karena. Kenapa? Meskipun dengan karena sama-sama konjungsi subordinatif. Berarti kalau konjungsi subordinatif penanda anak kalimat ya. Umumnya sebagai penanda anak kalimat. Jadi si anaknya ada di belakang. Kita butuh koma kalau anak di depan. Kalau yang C gimana? Minyak kelapa sawit berpotensi menjadi sumber bahan bakar ramah lingkungan. Nah, di sini ada satu uh, konjungsi yaitu tetapi ya. Sebenarnya meskipun dengan tetapi bisa kita hilangkan salah satu ya. Tinggal sesuaikan dengan konteks kayak gitu. Sementara yang C aman nih, aman dari sisi penggunaan kompak, penggunaan konjungsinya hanya satu. Apakah selalu meskipun yang dihilangkan? Nah, tidak selalu ya. Boleh meskipun, boleh tetapi yang dihilangkan atau gunakan salah satu. Sesuaikan dengan konteks. Yang delta meskipun, nah meskipun minyak kelapa sawit berpotensi menjadi sumber bahan bakar ramah lingkungan, ini di depannya tidak ada tetapi ya. Nah, ini juga C dengan delta ada kemungkinan ya. Kita cek yang E. Di sini ada meskipun juga, depannya tidak ada tetapi ya. Nah, apa perbedaan antara C, D, E kalau gitu? Ada yang sudah ketemu? C, D, E. Kita bandingkan D dengan E dulu ya. Karena ini sama-sama meskipun yang digunakan. Meskipun minyak kelapa sawit berpotensi menjadi sumber bahan bakar, ulang ya, bahan bakar ramah lingkungan. Mirip ya atau beda? Beda-beda. Apa yang berbeda juga ya? Ada penggunaan juga di delta. Sisi negatifnya juga tidak dapat diabaikan. Ya, kalau di E itu tidak ada juga ya. Kita cek opsi D dengan E di sini. Nah, kita sesuaikan dengan kalimat 4 di dalam teks. Apakah ada juga? Tapi sisi negatifnya tidak dapat diabaikan. Di dalam teksnya tidak ada juga ya. Nah, apakah kita butuh menambahkan juga? Tapi secara makna akan berbeda lagi gitu ya. Akan berbeda. Akan berbeda kalau kita tambahkan juga. Nah, nanti kita sesuaikan apakah butuh juga atau tidak. Kalau yang C bagaimana? Minyak kelapa sawit berpotensi menjadi sumber bahan bakar ramah lingkungan, tetapi sisi negatifnya tidak dapat diabaikan. Nah, kita gunakan salah satunya itu kita lebih butuh konjungsi pertentangan, berarti yang C. Sebenarnya meskipun juga bisa arahnya ke pertentangan, tapi lebih ke konsesif. Meskipun, walaupun itu konjungsi yang menunjukkan hubungan konsesif. Apa itu konsesif? Tidak mengubah apapun yang sudah disebutkan sebelumnya. Meskipun sakit, dia tetap sekolah. Tidak mengubah apapun ya. Kayak gitu. Nah, ini konteksnya ini klausanya itu menunjukkan adanya pertentangan, berarti yang C. Atau butuh konsesif yang dimunculkan, tidak mengubah apapun. Kayak gitu. Kita cek ya di sini.
Konteksnya apa? Minyak kelapa sawit berpotensi menjadi sumber bahan bakar ramah lingkungan. Potensi, punya potensi nih, berpotensi menjadi sumber bahan bakar ramah lingkungan. Nah, di sini ada sisi negatifnya tidak dapat diabaikan. Terlihat memang ada pertentangan ya, tapi kita gunakan apa? Nah, kita gunakan meskipun. Kita coba cek ya, nanti kita bandingkan. Nah, tinggal antara D dengan E, kita lebih milih yang mana? Nah, dalam konteksnya di sini tidak ada juga. Nah, juga ini bisa saja kita tambahkan. Kalau kita rasa nih, kita rasa. Kita lihat di sini ternyata butuh juga untuk agar maknanya itu lebih tepat, lebih sesuai dengan paragrafnya. Nah, tapi ini tanpa juga. Nah, intinya adalah secara makna arahnya tidak perlu menggunakan juga. Kayak gitu. Nah, jadi jawabannya yang sebetulnya meskipun minyak kelapa sawit meskipun minyak kelapa sawit berpotensi menjadi sumber bahan bakar ramah lingkungan, sisi negatifnya tidak dapat diabaikan. Begitu ya. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Bermanfaat nih, tapi ada sisi negatifnya. Tadi gue bilang apa? Tapi ya. Nah, kenapa tidak cek gitu? Nah, intinya adalah ini arahnya lebih ke konsesi. Bermanfaat nih. Nah, silakan, ada yang menyampaikan? Silakan. Bermanfaat, meskipun bermanfaat, terdapat sisi negatif yang tidak dapat diabaikan. Oke, ada yang bertanya, ingin ada penjelasan kenapa yang C salah ya. C dengan E, dua-duanya tepat, gitu ya. Tepatnya kenapa? Hanya satu konjungsi. Maksudnya adalah apakah konjungsi dalam sebuah kalimat itu hanya boleh satu? Tidak ya. Maksudnya adalah ada kalimat yang konjungsinya tidak masalah lebih dari satu. Contohnya, Ibu coba ya, meskipun sakit, dia tetap sekolah dan tetap mengikuti ujian. Ada konjungsi apa saja di situ? Ada meskipun, ada dan. Sudah? Tapi kenapa meskipun dengan dan di situ dalam contoh yang Ibu berikan tadi ya, uh, tidak masalah karena salah satunya tidak menjadi anak. Maksudnya adalah keduanya tidak menjadi anak kalimat. Maksudnya masih ada induk kalimat gitu ya. Diulangi, masih terdapat induk kalimat. Diulangi, meskipun sakit itu sebagai anak kalimat ya. Dia tetap sekolah dan mengikuti ujian. Dia tetap sekolah dan mengikuti ujian itu induk kalimatnya. Jadi tidak dua-duanya anak ya gitu. Nah, jadi yang Ibu contohkan tadi maksudnya adalah itu contoh konjungsi boleh lebih dari satu dalam sebuah kalimat. Kalau lebih dari satu berarti klausanya tidak hanya dua ya. Kan kalau ada konjungsi, ada satu konjungsi berarti klausanya ada dua. Kalau ada tiga klausa, oh berarti kita butuh dua konjungsi. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, eh, jadi konjungsi boleh lebih dari satu selama induk kalimatnya ada. Tidak semuanya anak gitu ya. Nah, C dengan E masing-masing punya induk kalimat misalkan. Nah, di sini sebenarnya C di sini konjungsi tetapi tidak menjadikan tetapi ini penanda anak tidak ya, karena tetapi itulah konjungsi koordinatif bukan sebagai penanda anak kalimat ya. Karena setara ya, tetapi di sini konjungsi yang menunjukkan menghubungkan klausa yang setara, tidak ada anak, tidak ada induk ya. Nah, tadi ada yang ingin bertanya nih, C dengan E sama-sama tidak boros. Tapi kenapa lebih kita pilih yang E? Atau apa salahnya di C? Nah, C sebenarnya bisa, tapi konteks maknanya itu lebih ke pertentangan. Walaupun bisa saja kita lihat ya, ini kelapa sawit itu punya potensi kayak gitu. Tetapi sisi negatifnya tidak dapat diabaikan. Nah, ini kalau Ibu lihat secara pernyataan di klausa
sisi negatifnya tidak dapat diabaikan, dikaitkan dengan klausa yang sebelumnya, lebih tepatnya menggunakan konjungsi meskipun, gitu ya. Jadi antara meskipun dengan tetapi boleh salah satu. Apakah yang digunakan hanya antara meskipun dengan tetapi itu hanya meskipun yang digunakan? Tidak ya, bisa juga kita gunakan tetapi. Atau gini, tetapi itu seperti ini. Dia makan tetapi tidur. Dia makan tapi tidur. Dia menangis tetapi tetap terlihat bahagia. Nah, jadi biasanya tetapi itu langsung ke kata kerja. Setelah tetapi, misalkan yang setelah itu, dia terlihat lelah tetapi masih semangat untuk belajar. Nah, di situ masih semangat itu sebagai si predikat dalam klausa yang keduanya itu. Biasanya tetapi gitu ya. Kayak gitu. Beda dengan sedangkan. Kan tetapi dengan sedangkan sama-sama pertentangan. Dia makan sedangkan adiknya minum. Nah, di situ tidak kita gunakan dia makan sedangkan minum, enggak ya? Gitu. Sedangkan adiknya minum. Itu pertentangan dalam biasanya ada subjek yang berbeda, dia dengan adiknya, gitu ya. Jadi kenapa tidak kita gunakan tetapi di sini karena ada subjeknya, sisi negatifnya. Sisi negatifnya itu sebagai subjek di klausa ini. Tidak dapat dibalikan, itu predikat. Kayak gitu ya. Jadi tetapi ini bisa digunakan kalau pertentangannya ada di predikatnya. Silakan. Gitu mungkin ya tambahannya. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Nah, sambil menunggu tanggapan kalian, Ibu lanjutkan ke soal nomor 5 ya. Penulisan huruf kapital yang salah. Sudah ketemu? Di kalimat berapa? Nah, karena tadi Ibu ada kendala teknis ya, ada sekitar hampir 10 menit ya, 10 menit lebih ya Ibu. Tadi mengecek 11 menitan, Ibu baru bisa masuk karena kendala koneksi ya. Ibu minta waktu sampai ke waktu istirahat 5 menit kalian, Ibu gunakan ya menjawab soal selanjutnya ya. Nah, karena tadi ada kendala teknis. Nomor 5 itu jawabannya yang C, kalimat 3. Kalimat 3 di sini, kita cek kalimat 3. Kegiatan lokal karya internasional tersebut membahas peran pemuda dalam mencegah pencemaran. Ada apa yang tidak harus kapital? Ini ya. Jadi ini tidak apa ya, ini secara umum, bukan nama lokal karyanya gitu ya. Jadi karena bukan nama, ini kecil saja tulisannya. Ya, huruf kapital yang salahnya kita temukan kalimat 3. Di kalimat 1, 2, 4, dan 5 aman ya. Hari pahlawan, kenapa hari pahlawan itu kapital harinya, pahlawannya? Karena itu adalah nama peristiwa sejarah. Ada yang sudah buka-buka EYD 5 ya? Hari pahlawan, hari pendidikan nasional, hari anak nasional misalkan ya. Itu dimasukkan ke peristiwa sejarah. Sama seperti proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Perang di Ponegoro. Itu juga memang peristiwa sejarah ya. Begitu, jadi penulisannya kapital. Tapi bagaimana dengan hari Selasa? Hari Selasa itu yang kapital Selasanya saja. Hari Idul Fitri yang kapital Idul Fitrinya saja. I-nya saja. Karena Idul Fitri nempel ya. Terus hari Natal N-nya saja. Karena nama hari, bulan, dan tahun itu penulisannya misalkan bulan Mei. Mei-nya saja yang kapital, M-nya saja. Tapi kenapa hari pahlawan harinya ikut kapital? Karena ini nama peristiwa sejarah ya. Masuknya ke situ. Gitu. Sisanya di sini Kecamatan Jagir Surabaya, nama geografi kan ya. Terus di sini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, semuanya kapital, ini nama jabatan ya. Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia ini, walaupun tidak diikuti oleh nama menterinya siapa, karena ini ada rujukannya.
Yang hadir adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Ada rujukannya, Bapak siapa misalkan ya. Ada rujukannya, jabatannya, dan merujuk pada seseorang. Itu kapital. Kecuali dannya ya. Dan di sini karena di tengah, itu kata tugasnya ini tidak ikut kapital. Menpora yang kapital M-nya saja ya. Gitu. Silakan. Ada yang disampaikan? Untuk soal nomor berapa tadi? 3, 4, 5. Nomor 5 ya. Nah, nanti boleh ditanyakan kembali. Intinya nanti boleh detailnya ya, karena Ibu tidak membahas secara keseluruhan untuk EYD 5, karena itu lumayan panjang kalau dijelaskan. Jadi yang muncul di soal baru Ibu bahas. Sekarang nomor 6, jawabannya adalah yang A ya. Setuju nggak? Di kalimat 5 ada preposisi dari. Kalimat 5. Nah, di sini. Padahal institusi dari pendidikan formal saat ini, nah darinya kita hilangkan saja. Tanpa kita gunakan dari dalam konteks tersebut lebih hemat gitu ya. Padahal institusi pendidikan formal saat ini dinilai belum optimal. Kayak gini, pemenang dari lomba tersebut sudah diumumkan. Jadi darinya dihilangkan saja. Pemenang lomba tersebut, nah gitu ya. Jadi darinya nggak usah. Dalam konteks sama tadi ya. Nilai dengan untuk secara, kalau kita cek di dalam konteks kalimat 5 masih kita butuhkan ya. Oke, nanti boleh kalian cek dinilai dengan untuk secara, kalau kita hilangkan maknanya akan berbeda gitu ya. Oke. Satu lagi ya, nomor 7 itu jawabannya adalah yang E ya, diganti dengan kata potensi. Konteks di kalimat 1 itu lebih tepatnya potensi. Kalimat 1, apa konteksnya? Nah, mengoptimalkan potensi anak didik ya. Jadi konteksnya seperti itu. Konteksnya adalah harusnya potensi. Nah, sampai sini, sampai nomor 7 dulu ya. Jadi mohon maaf tadi ada kendala koneksi. Terima kasih. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh kalian sampaikan. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita bahas.